Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang memberikan. Dari bismillahnya itu diartikan. Pertama dari bismillah. Bismillah dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang menganugerahkan nikmat besar, Ar-Rahim yang menganugerahkan nikmat kecil. Kemarin disebutkan nikmat besar diantaranya asal tidak ada menjadi ada, adanya malaikat Jibril, adanya Al-Quran, adanya Nabi Muhammad SAW, adanya agama Islam. Sudah kemarin dijelaskan ya. Nikmat kecil banyak, tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, kata Al-Quran. Setelah musannif memulai kitabnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau melanjutkan dengan baca Alhamdulillah. Alhamdu adapun segala puji lillah ialah milik Allah Rabbil Alamin yang memelihara alam. Sama dengan yang diterangkan bahwa kenapa memulai dengan Bismillah, karena pertama iktidan bil kitabil apa artinya? Ikuti Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kitab ini pun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga banyak riwayat-riwayat, diantaranya ada riwayat takhallaqu bi akhlaqillah. Artinya apa? Berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Bagaimana akhlak Allah? Akhlak Allah dalam memulai suratnya dalam Al-Quran pasti ada Bismillahnya ya. Kecuali surat apa yang ada Bismillahnya? Surat Taubah. Semuanya pakai Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semua ya. Kecuali surat Taubah. Terus Bismillah sendiri khilaf ulama, ada yang mengatakan termasuk daripada ayat Al-Quran, ayat setiap surah Al-Quran. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Kalau pada Imam Malik bukan ayat daripada Fatihah, kata beliau. Jadi itu masih khilafnya. Kecuali Bismillah yang ada di surah An-Naml. Di surah An-Naml juga ada Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Kalau Bismillah di situ sepakat ulama bahwa itu adalah termasuk ayat daripada Al-Quran. Bismillah yang di surah An-Naml. Tapi kalau Bismillah di awal suratul Fatihah, ini masih khilaf. Tapi pendapat Imam Syafi'i itu ayat daripada Fatihah. Makanya kemarin disebutkan hukumnya membaca Bismillah di awal Fatihah dalam surat adalah wajib. Ya, ada beberapa hukum lain disebutkan. Satu wajib, contohnya ketika mau baca Fatihah dalam sholat. Ini pendapat Imam Syafi'i karena beliau mengatakan bahwa Bismillah itu adalah surat daripada ayat daripada suratul Fatihah. Yang kedua apa hukumnya? Haram. Apa yang haram? Saat mengerjakan pekerjaan yang haram dzati. Contohnya mencuri. Tapi kalau haram aridi masih tetap sunnah. Apa contohnya? Berwudu dengan air yang dapat wasab. Nah, hukum yang ketiga apa? Sunnah. Sunnah ada berapa macam? Dua. Satu sunnah ini. Contohnya ketika wudu. Dua sunnah kifah. Apa artinya kifayah? Kolektif ya, bareng-bareng. Ada orang 5 orang makan satu nampan. Satu saja baca Bismillah sudah cukup. Atau hubung suami istri, salah satu baca sudah cukup. Yang ketiga hukum Bismillah apa? Yang keempat ya, makruh ya. Apa yang makruh? Ketika mengerjakan makruh dzati ya. Kok lupa, baru kemarin diterangkan. Hukumnya makruh. Apa contohnya? Melihat kemaluan istri. Atau begini, termasuk makruh membaca zikir mahdhu ya. Jadi zikir mahdhu enggak usah di awal Bismillah. Apa zikir mahdhu? Contohnya Allah Akbar. Itu enggak usah kamu baca Bismillah dulu. Makruh hukumnya. Tulis, main enggak ditulis, enggak lupa itu. Termasuk makruh ialah membaca zikir mahdhu. Zikir mahdhu di antaranya la ilaha illallah,
Kamu nggak perlu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, nggak perlu. Makruh pula hukumnya. Apalagi Allah Akbar. Itu masuk zikir mahdhah. Jadi nggak usah baca bismillah dulu. Ntar kamu mau adzan, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nggak usah itu ya. Kenapa? Karena Allah Akbar itu zikir mahdhah. Jadi zikir mahdhah juga makruh dibacakan bismillah. Berarti ya. Jadi kalau zikir mahdhah langsung aja bismillahirrahmanirrahim, langsung Allahu Akbar atau langsung la ilaha illallah. Enggak perlu lagi baca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi hukum yang ke berapa? Hah? Yang kelima apa? Mubah ya. Jadi enggak ada hukumnya itu. Yaitu ketika mengerjakan perbuatan yang mubah. Jadi yang jelas juga bismillah itu banyak khasiatnya ya. Kemarin saya terangkan apa itu di antara fadilahnya. Bismillah. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur ya, akan diselamatkan dari godaan setan. Jadi sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Akan diselamatkan dari godaan setan, juga akan diselamatkan dari pencurian. Kalau punya barang insyaallah tidak akan dicuri oleh siapapun. Tapi kalau punya lemari, kunci lemarinya ya. Makanya dikunci gitu ya. Lalu tidur baca bismillah ya. Terus apa lagi? Akan diselamatkan dari mati terkejut kalau kita sering baca bismillah. Bahkan dalam sebuah hadis, la yuraddu du'a awwalu bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, doa tidak akan ditolak apabila diawali dengan bismillah. Jadi kalau kamu doanya mau dikabul, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan ditolak oleh Allah, pasti akan diterima doanya itu ya. Juga bismillahirrahmanirrahim ini nanti akan memberatkan timbangan umatnya kan yang Nabi Muhammad. Nanti di akhir itu para umat yang lain itu nanti nanya kepada nabinya, wahai nabiku, kenapa umatnya Nabi Muhammad kok amalannya itu berat, amalannya baik itu lebih berat baiknya, padahal amal jeleknya juga banyak, dosanya cukup besar. Tapi ketika ditimbang pasti lebih berat amal baiknya, amal jeleknya yang besar kalah. Maka apa kata para nabi? Karena umatnya Nabi Muhammad itu dia memiliki satu keistimewaan daripada kita, kata nabi yang lain. Apa kalau umatnya Nabi Muhammad itu setiap mau memulai pekerjaan dia pasti awal dengan bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada 3 kalimat asma Allah. 1 bismillah Allah, 2 ar-rahman, 3 ar-rahim. Maka ketika kita mengawali semua amal kebaikan itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu tambah barokah kan kita mainnya. Di antaranya lagi dia akan amalannya bobot. Apa bobot? Tahu bobot berat ya. Contohnya begini. Sekarang kalau tentang bobot ya contoh aja. Kamu punya busa, tahu busa enggak? Busa 1 karung. Kamu timbang dengan timah atau besi yang setengah karung, berat mana? Besi. Padahal kelihatannya kecil ya. Tapi jadi bobot. Kenapa? Ya namanya besi atau apa tadi? Ya timah ya. Nah, begitu juga nanti. Ada orang amalnya dosanya tuh banyak sudah. Dosanya tuh seperti karung banyak. Tapi ditimbang dengan amal kebaikannya kecil, amal kebaikannya itu hanya setengah karung. Tapi kok berat banget gitu ya. Amal kebaikannya padahal hanya sebesar setengah karung. Dosanya sekarung gede gitu ya. Jadi ringan. Kenapa? Karena yang sekecil itu, amalan yang setengah karung itu, dia amalnya itu selalu diawali dengan bismillahnya itu yang bikin berat amalannya itu. Makanya jangan lupa bismillah ini amalkan. Jadi setiap kebaikan kamu awali, contohnya apa? Misalnya mau pakai baju, baca bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju dimulai dari kanan, bismillahirrahmanirrahim. Pakai kerudung, bismillahirrahmanirrahim. Pakai peci, bismillahirrahmanirrahim. Mau pergi, semuanya amalkan itu. Itu nanti jadi bobot itu. Jadi nilai tinggi ibadah pahalanya jadi sekalipun hanya seringan tadi dikatakan hanya mungkin setengah karung kelihatannya, tapi jadi bobot. Gara-gara barokahnya bismillahirrahmanirrahim. Terus juga banyak kisah-kisah tentang bismillah ya. Kalau kamu punya hajat yang sangat besar lah, coba amalkan bismillah.
Kalau kamu tahu caranya, ada caranya itu. Minimal membaca 786 kali. Tapi caranya istiqomah. Dan nggak perlu nggak perlu harus malam atau siang. Yang penting waktunya istiqomah. Contoh nih, misalnya habis isya, setiap bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 786. Besok juga lagi habis isya. Terus seperti itu. Yang penting istiqomah. Atau hanya kamu mau bikin habis subuh, terserah. Yang penting betul-betul waktunya pas itu baca sebanyak 786 kali. Itu sangat mujarab. Artinya insya Allah semua cita-cita kamu itu akan tercapai dengan mudah. Dengan barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah ya. Di daerah sana itu ada orang yang punya hajat besar. Dia itu punya hutang miliaran dia. Akhirnya dia ngamalkan Bismillah itu. Jadi Bismillah diamalkan sebanyak 786 kali. Tapi istiqomah. 700 itu enggak lama itu kalau kamu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Enggak kan cepat ya. Ya. Enggak panjang kan ya. Pakai tasbihlah biar genap hitungannya. 786 itu dengan dalam waktu sekejap itu hutang miliaran itu terbayar. Tidak masuk akal. Ada saja jalan penghasilan rezekinya untuk bayar hutang gara-gara barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali ya. Bahkan kalau tradisi santri itu dulu itu saya masih mondok itu, tradisi santri itu kalau di bulan terutama di bulan Muharram, sebelum Muharram kita akan di sebelum Muharram disunahkan puasa apa? Puasa Asyura ya. Puasa tanggal 10 bulan Muharram ya. Nah, disunahkan. Nah, ini menjadi tradisi santri zaman dulu itu, ketika malam Asyura itu santri itu zaman dulu nulis Bismillah. Bismillah itu ditulis, bukan hanya dibaca, ditulis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus Bismillahnya itu tulisannya itu ditajemin. Kalau yang kayak ro itu kan ro itu tajemin atasnya itu. Ada ujung-ujungnya itu. Kalau yang bolong seperti Ar-Rahman, ini kan bolong, di kelihatan bolongnya itu. Itu tata caranya ya. Tulis sebanyak 313. Ada yang 113. Itu ditulis malam sebelum Muharram. Itu setelah itu ditulis, lalu dilipat. Waktu melipatnya itu baca salawat yang banyak. Pokoknya zikir lah. Kalau perlu siangnya puasa kalau perlu itu. Lalu diikat di buntel. Nah, itu bisa dibikin zimat. Apa zimat ya? Itu artinya itu tulisan itu ada barokahnya, ngerti enggak? Jadi sekedar tulisan saja Bismillahirrahmanirrahim ada barokahnya. Jadi kisahnya macam-macam. Katanya ketika dibawa berdagang, dagangannya jadi laris gitu kan. Artinya barokahnya Bismillah yang ditulis dengan cara tadi itu. Tapi nulisnya malam sebelum Muharram. Kenapa malam sebelum Muharram? Karena sebelum Muharram itu banyak kejadian yang kejadian yang luar biasa, keberuntungan. Apa contohnya? Di antaranya sebelum Muharram itu ialah menangnya siapa? Nabi Musa melawan Fir'aun. Sebelum Muharram ya. Nabi Musa itu ketika dikejar Fir'aun sama tentaranya sampai di lautan, gak ada jalan lain, tongkatnya apa? Dipukulkan, akhirnya jadi jalan ya. Jalan pas di tengah, Fir'aun ngejar ya. Ngejar. Fir'aun di tengah, Musa samping di tepi pantai. Dipukulkan lagi. Fir'aun di tengah ya. Jadi laut lagi. Fir'aun tenggelam. Itu kejadiannya kapan? 10 Muharram. Apa lagi? Nabi Ibrahim dibakar siapa itu? Raja Nam. Itu sama. Apinya habis, Ibrahim masih hidup. Selamat, beruntung. Jadi di sebelum Muharram itu masa hari-hari keberuntungan. Maka nulis Bismillah itu pun dia mengharapkan keberuntungan dengan barokahnya Bismillah. Ditulis malam sebelum Muharram. Silakan kalau pengen kamu mau coba nanti. Tapi sekarang masih bulan apa sekarang? Bulan Ramadan. Masih lama ya. Bulan Muharram. Itu namanya tafaul ya. Tafaul itu mengharap kebaikan daripada sebelum Muharram. Lanjut, mana tadi kok kemana-mana ceritanya ini. Wal aqibatul muttaqin. Wal aqibatu dan adapun kesudahan yang baik lil muttaqin ialah bagi orang-orang yang
takwa kepada Allah. Wala udwana, dan tidak ada apa permusuhan illa 'alal zalimin, kecuali kepada orang-orang yang zalim. Sudah. Wassalatu, dan adapun rahmat, salawatnya, wassalamu, dan keselamatan, ala khairi khalqihi, ialah semoga tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebaik-baik makhluk Allah? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali, dan juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi, wa sahbi, dan sahabat Nabi, ajma'inah, semuanya ya. Udah jangan pakai itu kamu itu. Ya, jadi artinya apa? Di sini kayak musannif ya. Siapa namanya yang mengarang kitab ini? Syekh Jaluddin bin Abu Bakar As-Suyuti ya. Yang termasuk ngarang tafsir Jalalain itu ya. Jadi beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus membaca shalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kemarin sudah saya terangkan kenapa kitabnya diawali dengan Bismillah, Alhamdulillah, lalu ada shalawatnya. Kenapa diantaranya kok pakai shalawat? Ayo, kemarin saya terangkan kemarin nih, masa lupa baru kemarin. Karena diantaranya dalilnya, barang siapa yang membaca shalawat dalam satu buku atau kitab, maka Allah Ta'ala, maka malaikat akan memohonkan ampun kepada orang itu selama namaku, kata Rasulullah, masih ada dalam tulisan tersebut. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaih ayat astaghfiru lahu madda masmi fi dalikal kitab. Nah, jadi kamu biasakan ya, sebelum kamu memulai bukunya, kamu tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad misalnya, atau assalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin, terserah. Yang penting ada salawatnya. Lalu setelah ditulis dibaca. Tulis dulu baru dibaca. Maksudnya. Amma ba'du. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Hakim Musannif, aradtu bermaksud an ajma'ah, untuk mengumpulkan atau menyusun kitaban pada satu kitab, il akhbar, kitab yang menulis kitab tentang khabar-khabar, apa, hadis-hadis ya, khabar itu hadis maksudnya ya. An-Nabawiyah, hadis Nabi, maksudnya hadis yang dari kanjeng Nabi Muhammad. Wal athar, dan juga wal atharil marwiyah, dan juga nukilan-nukilan al marwiyah yang diceritakan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, bisnadin sahihin, dengan isnad yang sahih. Jadi dalam hadis itu adalah istilah, dalam mustalah hadis itu ada istilah isnad, ada istilah sanad. Wathiqin, dan yang kuat. Jadi ada isnad. Isnad itu ialah ceritanya apa? Jalannya cerita. Misalnya nih, an Musa, an Yahya, an Umar, an Abi Hurairah misalnya nih. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya cerita. Alur cerita itu namanya isnad. Nah, yang menceritakan itu namanya sanad. Jadi Musa tadi, an Musa dari Musa, an Yahya dari Yahya, itu namanya sanad. Musa itu dan Yahya itu sanad. An Umar dari Umar, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Nah, itu nama orangnya itu namanya sanad. Nah, jadi ini kenapa penting kita pakai isnad, pakai sanad ya? Karena kalau kita nggak ada sanad ya, nanti akan terjadi banyak apa? Penipuan, pembohongan. Nanti ada orang cerita,
ini hadis dari Rasulullah, padahal tidak ada sumbernya, tidak ada. Dari siapa kamu tahu ini Rasulullah, kan begitu kan? Ya udah, ini dari Rasulullah, bisa saja dia bohong kan ya? Ya kan? Makanya nanti dalam kondisi seperti ini pun sudah diadakan, dicarikan, sudah dibentuk satu disiplin ilmu, yaitu mustalahul hadis. Ini juga masih ada orang yang bikin apa? Bikin cerita padahal itu bukan dari Nabi, dikatakan Nabi. Itu namanya disebut apa? Hadis maudhu. Apa namanya? Hadis palsu. Apa contohnya? Ada sebuah perkataan, al-badinjanu dawa'un likulli dain. Apa artinya? Terong obat ialah obat daripada segala penyakit, gitu ya. Ada tulisan, ada kalimat bahwa terong adalah obat daripada setiap penyakit. Masuk akal nggak kira-kira? Terong dikatakan obat dari setiap penyakit. Itu dikatakan hadis itu. Ini hadis, ternyata itu palsu. Tidak ada sanadnya itu. Tidak ada orang yang, dari siapa kamu dapatkan ini, dari ini, tidak ada ternyata. Setelah dicek, ternyata itu bikinan. Bikinan siapa? Mungkin bikinan pedagang terong. Biar terongnya lah laris gitu ya. Hanya bilang al-badinjanu dawaun likulli da'in, bahwa terong adalah obat dari segala penyakit. Nah, itu namanya sudah terbukti ya. Nah, jadi di sini kitab ini, kata Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti mengatakan bahwa hadis ini sudah syaratnya, isnadnya sahih. Sudah dicek bahwa jalurnya sahih ya. Wathiqin, dan kuat. Nah, jadi aidhabitin, maksudnya jadi yang menceritakan hadis ini, yang ada di sini ini sudah kuat hafalannya, kejujurannya. Nah, soalnya kalau nggak kuat hafalannya bisa lupa. Contoh begini, sekarang saya cerita kepada siapa? Mam. Misalnya nih, contoh nih, Mam, besok pagi jam 6 lewat 30 menit kumpul di depan asrama tahfidz misalnya. Sampaikan ya kepada yang lain. Lalu semua Mam disampaikan kepada Rasid. Sid, besok jam 6 lewat berapa tadi? 30 menit kumpul di depan asrama tahfidz. Hanya Rasid enggak begitu dengerin, enggak begitu mudung. Apa kata dia? Lalu Rasid bilang kepada siapa? Kepada siapa nih? Ini apa namanya? Ya, lalu bilang besok jam 6 lewat 20 menit katanya. Jadi berubah 20 menit ya. Karena si Rasid dengarkan dari siapa? Dari Imam, dia enggak kuat hafalannya. Padahal sebetulnya saya bilang pertama jam 6 lewat 30 menit. Ini masih kuat ini. 30 menit. Dia enggak begitu kuat, dia lupa. Lalu bilang kepada si lainnya jam 6 lewat 20 menit. Itu sudah enggak kuat namanya hafalannya itu. Bisa salah kan ya? Nanti sampai belakang, sampai yang lain juga bilang jam 6 20 menit. Yang lainnya yang datang jam 20. Saya marah nanti, kenapa gak datang jam 6.30? Katanya jam 6.20. Mana panggil. Nah, jadi berarti nanti dicek itu ya. Dicek itu. Ternyata si namanya Rasid ini enggak kuat namanya. Hafalannya enggak kuat. Maka hadis yang diceritakan oleh Rasid, dicerita dari saya itu, misalnya dari Rasulullah seperti itu, maka tidak dianggap tidak sahih itu. Karena pas setelah diteliti, orang yang menyampaikan tidak punya hafalan yang kuat. Nah, seperti itu nanti alurnya menilai hadis ini sahih dan tidak. Biasanya an Musa an Abi dari ayahnya dari siapa? Antoho, terus ke atas diselidikin nih. Nanti diceklah ulama ini. Bagaimana Musa orangnya? Oh, orangnya kuat, cerdas, hafalannya bagus. Orangnya juga warok. Oke, langsung dari siapa dia? Dari ayahnya katanya. Diselidiki juga ayahnya juga orang alim, kuat hafalannya, bagus juga. Dari siapa yang ayahnya? Dari Antoho. Langsung sampai ke Rasulullah. Maka ketika dia betul-betul yang sanadnya itu orang-orang yang wathiq namanya, kuat, bahkan yang warok, maka di situ malah diakui kitab hadis yang diceritakan itu adalah sahih. Di antaranya kalau kamu pengen selesai sekarang, gak usah sibuk-sibuk, ketika hadis diceritakan oleh Imam Bukhari Muslim, maka pasti sudah sahih. Kenapa? Karena Imam Bukhari betul-betul ketat. Jadi Imam Bukhari itu ketika mencari hadis itu hati-hati benar. Kalau enggak begitu gawaro orangnya enggak diterima oleh siapa Imam Bukhari sebagai hadis. Bukan nih karangan dia kali, begitu ya. Orang dia enggak waro, jadi enggak ditulis dalam Sahih Bukhari itu. Ya. Saking hati-hatinya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu namanya rawi. Apa rawi? Orang yang mengumpulkan hadis dalam satu kitabnya. Disebut Sahih Bukhari karena dikumpulkan dalam kitab
kitabnya Imam Bukhari. Disebut Sahih Muslim karena dikumpulkan dalam kitabnya Imam Muslim. Ada Sahih Abu Daud misalnya dan sebagainya karena dikumpulkan dalam kitabnya Imam Abu Daud. Itu ya faham ya. Nah, kalau bagian jelas nanti belajar lagi namanya ilmu mustalahul hadis ya. Lanjut. Fa khadaftu, maka membuang aku sedikit lagi ya. Al asanidah kepada isnad. Kata Syekh Abdul Rahman, wa ja'altuhu arba'ina baban, wa ja'altu dan menjadikan aku kepada kitab arba'ina baban. Arba'in kepada 40 baban, bab fi pada 40 bab. Artinya kitab ini kata Syekh Jalaluddin Asyuti sudah dibuang isnadnya. Jadi enggak disebut an siapa enggak disebut. Enggak disebut an siapa. Apa contohnya? Apa tujuannya? Tujuannya biar ringkas, biar enggak terlalu banyak gitu ya. Kalau disebut, kalau kayak di Bukhari itu kan disebut semua tuh. An siapa sampai kepada Abu Hurairah sampai kepada Rasulullah. Sebut semua itu. Di sini enggak disebut, memang sengaja dibuang oleh beliau. Tujuannya apa? Tujuan biar ringkas. Langsung kepada materi. Biar cepat selesai. Maksudnya karena ini memang kitab yang ringkas. Jadi enggak disebut semuanya sanadnya ya. Terus dan kitab ini wa ja'altu arba'ina baban, 40 bab. Fi kulli babin asyaratu ahadits. Di setiap bab ada 10 hadis. Wa samaitu dan memberikan nama aku kepada kitab Lubabul Hadis. Kepada kitab nama Lubabul Hadis. Jadi kitab ini namanya Lubabul Hadis. Apa artinya Lubabul Hadis? Artinya intisari hadis. Wa asta'inullah dan memohon pertolongan aku billahi kepada Allah al-azim yang maha agung al-qawmil kafirin atas kaum yang kafir. Allah alam bisawab. Rabbana bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu